Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Yuk, siapkan kopi kamu. Sebelumnya, Mimin kasih tahu ya bahwa video ini full spoiler yang diambil dari kisah alur cerita novel manhwa. Jadi mohon maklumi atas ketidaksesuaian tampilan videonya sebab videonya masih belum rilis. Bagi yang penasaran, jangan lupa subscribe dan share ya. Tanpa lama-lama, yuk simak alur ceritanya. Battle Trout to Heaven. Jaring pisau, teriak Lin Xiuya. Lin Xiuya menunjukkan pengalaman bertarungnya yang luar biasa pada saat kritis ini. Dia membentuk segel di tangannya dan energi di depannya berdesir dengan cepat. Akhirnya itu diaglomerasi menjadi jaring energi hijau tua. Tangan Xiaoyan melewati jaring pisau tanpa perlawanan dan perlahan-lahan berhenti ketika hanya setengah inci dari leher Lin Xiuya. Seluruh tempat itu menjadi sunyi. Semua orang memperhatikan Lin Xiuya yang tidak berani melakukan gerakan sedikit pun di bawah tangan Xiaoyan yang ditutupi oleh api hijau tua itu. Keterkejutan diam-diam naik ke wajah mereka. Satu gerakan. Seorang ahli bintang 5 doang sebenarnya hanya bertahan untuk satu gerakan yang sangat sederhana di tangan Xiaoyan. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Adegan ini menyebabkan kejutan di wajah Suqian yang sudah lama merasakan kekuatan Xiaoyan sudah mencapai tingkat yang sekuat ini. Api hijau gelap di tangan Xiaoyan dengan cepat menghilang di tengah keheningan penuh di tempat itu. Dia tersenyum dan berbicara kepada Lin Xiuya yang seluruh tubuhnya menegang. Lin Xiuya, terima kasih atas kemenangannya, ucap Xiaoyan. Lin Xiuya menggelengkan kepalanya dan tertawa pahit. Kamu terlalu abnormal. Setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu benar-benar menjadi sekuat ini, ucap Lin Xiuya dengan rasa sedikit putus asa. Aku baru saja menggunakan keuntungan dari api surgawi. Senior Lin, tidak perlu meremehkan dirimu dengan cara ini. Xiaoyan menepuk bahu Lin Xiuya dan segera menoleh ke arah kerumunan orang. Dia tersenyum dan bertanya, apakah semua orang sudah cukup melihatnya? Semua orang tersenyum canggung setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun terhadap pertempuran besar itu saat itu. Xiaoyan dan Lin Xiuya sekali lagi berjalan menuju platform tinggi. Xiaoyan menyaksikan wajah tercengang Suqian dan tanpa sadar tertawa. Bagaimana? Dapatkah penatua melihat level apa aku saat ini? Ucap Xiaoyan. Suqian membelai jenggotnya dan berkata, dari tampilan aura yang kamu ungkapkan ketika kamu bertarung sebelumnya, aku pikir kamu harusnya berada di puncak kelas doang. Dengan kekuatan ini, bukan tidak mungkin bagi kamu untuk mengalahkan Lin Xiuya dalam satu gerakan. Tetapi api hijau gelap di tangan kamu sangat aneh, ucap Suqian. Wajah Suqian agak serius saat kata terakhirnya. Ini karena dia samar-samar merasakan sedikit bahaya dari api hijau gelap tadi. Dia merasakan sedikit ketakutan lebih setelah melihat api surgawi jenis ini. Xiaoyan mengangguk sedikit. Api hijau gelap ini adalah nyala api yang baru lahir dari penggabungan Green Lotus Core Flame dan Fallen Heart Flame. Api surgawi sangat kuat, apalagi kombinasi dari 2 jenis api surgawi. Pada saat Xiaoyan baru saja mengingat Ratu Medusa, pilar energi 7 warna tiba-tiba ditembak jatuh secara eksplosif dari langit. Akhirnya itu menjadi seperti ular karena bergegas menuju Xiaoyan sambil memancarkan suara mendesis. Udara bahkan memancarkan gelombang suara tindik telinga dimanapun pilar itu lewat. Xiaoyan telah merasakan sesuatu saat pilar energi 7 warna itu muncul. Dia sedikit mengernyit. Wanita ini, dia sebenarnya belum menyerah. Xiaoyan hendak bersiap untuk membela diri ketika ekspresi Suqian yang telah menemukan serangan mendadak pada saat yang sama berubah. Dia melambaikan lengan bajunya dan dauki yang kuat melonjak keluar. Akhirnya itu bertabrakan kuat dengan pilar energi 7 warna. Segera suara yang jelas terdengar di langit seperti guntur. Karena kamu ada di sini, mengapa kamu harus bertindak dengan cara bersembunyi seperti itu?
Sukian mengangkat tangannya dan menatap langit yang cerah, sementara dia berteriak dengan dingin. Dia sudah samar-samar merasakan munculnya aura lain yang sangat kuat ketika Xiaoyan baru saja muncul. Namun bahkan dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak dapat secara akurat memberitahu lokasi aura itu. Dia hanya mengunci pada lokasi tertentu ketika energi 7 warna ditembakkan. Tabrakan yang tiba-tiba meletus juga menyebabkan tak terhitung banyaknya siswa di alun-alun mengangkat kepala mereka karena terkejut. Tidak lama setelah suara teriakan Sukian, langit bergoyang sedikit dan tubuh indah yang anggun segera muncul entah dari mana. Mata acuh tak acuh Ratu Medusa menyapu perlahan sebelum akhirnya berhenti pada pemuda berjubah hitam yang berada di samping Sukian. Niat membunuh seperti es dingin melintas di dalam mata Ratu Medusa. Ini adalah Akademi Dalam. Bukankah tindakanmu hari ini sedikit terlalu arogan? Ekspresi Sukian langsung tenggelam ketika dia melihat kecantikan mempesona tidak hanya tidak menjawab, tetapi telah melepaskan serangan terhadap Xiaoyan sekali lagi. Tubuhnya melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Tangannya yang keriput sedikit gemetar dan segera bersentuhan dengan tangan seperti batu giok putih itu. Bung! Gelombang angin liar yang membawa suara ledakan keras meletus saat dua telapak tangan melakukan kontak. Banyak garis retakan mulai cepat menyebar dan menutupi seluruh platform tinggi di bawah tatapan kaget dari orang-orang di sekitar itu. Angin liar meniup semua orang sampai mereka jatuh ke segala arah. Selain Sukian, semua orang lebih atau kurang mengambil beberapa langkah mundur dengan pengecualian Xiaoyan yang tidak bergerak. Bung! Kekuatan pihak lain tidak lebih lemah dari Sukian. Keseriusan wajah Sukian menjadi lebih padat setelah bertukar satu pukulan dengan wanita misterius itu. Dari pertukaran singkat itu, dia bisa merasakan bahwa pihak lain secara mengejutkan adalah seorang ahli di kelas Douzong. Siapa kamu sebenarnya? Bisakah kamu memberitahu aku nama kamu? Tanya Sukian. Wanita itu berdiri di langit yang kosong. Penampilan sempurna Ratu Medusa menyebabkan bahkan Sukian sedikit terkejut. Apalagi para siswa muda yang masih sangat tidak berpengalaman. Beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan mental yang lemah dengan tenang menelan ludah mereka beberapa kali. Target aku adalah Xiaoyan. Ini tidak ada kaitannya dengan kamu, jawab Ratu Medusa. Ratu Medusa dengan dingin menatap Xiaoyan. Semua tatapan berkumpul di tubuh Xiaoyan setelah mendengar kata-kata Ratu Medusa ini. Tatapan mereka yang mengejutkan juga mengandung kecemburuan. Apakah kamu mengenalnya? Tanya Sukian. Sukian merajut alisnya dan dengan lembut mengajukan pertanyaan kepada Xiaoyan. Aku memiliki beberapa konflik dengannya. Xiaoyan tersenyum. Dia menjawab dengan tidak mendalam karena itu adalah masalah dia dan Ratu Medusa. Dasar kamu bocah. Bagaimana kamu dapat memprovokasi orang-orang seperti ini? Wanita ini sebenarnya juga seorang elit Douzong. Bahkan aku mungkin tidak dapat mengalahkannya jika kami harus bertarung, jawab Sukian. Seorang elit Douzong, bahkan jika seseorang melihat seluruh benua, mereka adalah eksistensi yang sangat kuat. Xiaoyan juga tertawa pahit. Dia mengangkat kepalanya dan tanpa daya berbicara kepada Ratu Medusa. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu sudah bebas. Kembalilah dengan cepat ke tempatmu seharusnya kembali, ucap Xiaoyan. Ratu Medusa sedikit kesal dengan jawaban seperti itu dari Xiaoyan dan dia menjawab. Aku akan kembali setelah membunuhmu, ucap Ratu Medusa. Hahaha, teman, Xiaoyan adalah seseorang siswa dari Akademi Dalamku. Kita bisa duduk dan berbicara jika kamu berdua memiliki dendam. Mengapa kamu harus berkelahi? Sukian tersenyum ketika dia berbicara kepada Ratu Medusa. Dia tentu saja tidak akan menunjukkan sikap memaksa ketika berhadapan dengan seorang elit Douzong. Ratu Medusa mengabaikan kata-kata Sukian. Pupilnya yang dipenuhi dengan daya pikat membawa rasa dingin yang kuat saat mereka melototi Xiaoyan. Sesaat kemudian dia dengan dingin berkata,
Jangan berpikir saya tidak dapat membunuh kamu hanya karena ada seorang elit Douzong yang melindungi kamu. Aku tidak percaya kamu bisa berlindung di sampingnya selamanya, ucap Ratu Medusa. Tubuh Ratu Medusa melintas setelah mengatakan ini. Selanjutnya dia berubah menjadi cahaya yang mengalir dan bergegas keluar dari Akademi Dalam. Dia menghilang dalam sekejap mata. Sekarang kamu telah bermasalah dengan seorang elit Douzong. Sangat mungkin kamu akan menderita di masa depan. Betapa merepotkan. Suqian menghela nafas ketika dia berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan membentangkan tangannya. Segera dia sepertinya telah mengingat sesuatu dan berbicara dengan cara yang malu-malu. Ada masalah lain yang aku lupa beritahu penatua, ucap Xiaoyan sambil berjalan menuju aula. Suqian terkejut. Dia segera merajut alisnya dan bertanya, "Apa itu? Jangan bilang bahwa kamu telah menyinggung lebih dari satu Douzong," ucap Suqian. "Bukan itu," Xiaoyan berbicara dengan canggung. "Itu... aku telah secara tidak sengaja memurnikan api hati jatuh. Dengan kata lain, menara pemurnian Ki Api Langit mungkin tidak lagi memiliki manfaat apapun untuk meningkatkan kecepatan latihan seseorang di masa depan," ucap Xiaoyan. Suqian mengedipkan matanya. Pikirannya segera merasakan pusing sesaat kemudian. Tetua pertama, nyala api hati di dalam menara pemurnian Ki Api Langit memang sedang berkurang secara bertahap. Pada tingkat ini, sepertinya semua itu akan hilang tidak lama kemudian. Ekspresi di wajah Suqian menjadi jelek setelah dia mendengar hasil penyelidikan oleh para penatua di aula yang luas. Api hati jatuh adalah inti dari Akademi Jianan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Setelah kehilangan menara pemurnian Ki Api Langit, sistem perawatan orang-orang kuat yang dibanggakan Akademi Dalam mungkin telah rusak. Hasil selanjutnya akan sangat serius. Suasananya agak sunyi di aula. Semua sesepuh juga tidak berdaya karena mereka menyaksikan ekspresi sedih dari penatua pertama Suqian. Setelah hati api jatuh sudah disempurnakan oleh Xiaoyan, mereka tidak bisa hanya meminta Xiaoyan untuk mengeluarkannya kembali. Apalagi Xiaoyan adalah penolong besar Akademi Dalam. Xiaoyan juga agak malu saat merasakan atmosfer di aula. Jujur, dia masih sedikit merasa menyesal terhadap Suqian. Sebelumnya ia memiliki niat terhadap api hati jatuh dari saat ia memasuki Akademi Jianan. Meskipun dia tampak sangat membantu Akademi dalam pertempuran besar itu, motif tersembunyinya adalah mencoba yang terbaik untuk memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan api hati jatuh. Tetua pertama, apakah ada metode lain untuk memperbaiki situasi? Tanya Xiaoyan. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya kita hanya bisa menggunakan hati api jatuh buatan manusia. Jika tidak, manfaat dari menara pemurnian Ki Api Langit akan hilang sepenuhnya. Suqian terdiam lama setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Hati api jatuh buatan manusia? Xiaoyan terkejut. Sebenarnya sebuah api surgawi bisa dibuat oleh manusia. Menciptakan hal ini tidak dia anggap sangat sulit. Saat itu kepala sekolah meninggalkan wadah hati api jatuh cadangan sebelum dia pergi. Selama seseorang menuangkan beberapa hati api jatuh di dalamnya, itu masih dapat mengaktifkan menara pemurnian Ki Api Langit untuk meningkatkan kecepatan latihan seseorang. Namun efeknya akan sedikit lebih buruk dari sebelumnya. Suqian melihat Xiaoyan sebelum melanjutkan. Ini membutuhkan bantuan kamu. Pisahkan sedikit hati api jatuh dan serahkan kepada kami. Ini seharusnya tidak menjadi masalah kan? Ucap Suqian. Namun, jenis pemanggilan hati api semacam itu menimbulkan banyak keterbatasan. Setelah Doki saya menghilang, nyala api akan hilang secara otomatis. Xiaoyan tidak bisa tidak berbicara dengan ragu ketika dia mengingat ini. Wadah itu dibuat secara pribadi oleh kepala sekolah. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Namun, wadah ini hanya dapat mencapai efek penundaan. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa kamu harus secara berkala datang ke Akademi Dalam untuk membantu mengisi nyala dari menara pemurnian Ki Api Langit, ucap Suqian sambil merenung. Secara berkala kembali ke Akademi Dalam? Xiaoyan sedikit terkejut dan tertawa pahit. Apakah ada jangka waktu yang pasti untuk ini secara berkala? Jika aku meninggalkan Akademi Dalam di masa depan,
Aku tidak akan harus kembali ke tempat ini setiap setengah bulan atau 1 bulan kan? Ucap Xiaoyan. Ini adalah sesuatu yang aku tidak begitu yakin. Namun selama kamu meninggalkan nyala api yang cukup untuk kita simpan, seharusnya tidak menjadi masalah mempertahankannya selama 1 hingga 2 tahun. Suqian berpikir sejenak sebelum dia berbicara. Baiklah, aku akan melakukan apa yang disarankan penatua pertama, jawab Xiaoyan. Bocah, kamu mendapatkannya dengan murah. Ini benar-benar tak terduga bahwa hal yang Han Feng gagal dapatkan meski sudah berusaha keras, diperoleh dengan mudah oleh kamu. Akademi dalam kami telah melindunginya dengan susah payah selama bertahun-tahun, hanya untuk menguntungkan kamu anak kecil. Suqian memutar bola matanya, suara agak masam saat dia berbicara. Xiaoyan tersenyum canggung sebelum segera merajut alisnya. Dia perlahan bertanya, Han Feng, saat ini masih di wilayah sudut hitam kan? Tanya Xiaoyan. Ya, jawab Suqian. Xiaoyan masih belum menyelesaikan masalahnya dengan Han Feng untuk membalas dendam gurunya Yao Lao. Meskipun kekuatan kamu telah meningkat pesat, agak sulit untuk melakukannya sendiri, ucap Suqian. Suqian menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Han Feng telah membentuk aliansi hitam di wilayah sudut hitam. Cukup banyak fraksi yang relatif kuat telah bergabung dengan mereka. Saat ini jumlah orang kuat di aliansi hitam sama banyaknya dengan awan. Bahkan aku sakit kepala karena memikirkan itu. Selama 2 tahun di mana kamu tidak ada, Akademi Dalam telah pergi mencari masalah dengan orang-orang itu beberapa kali. Namun sebagian besar dari mereka diblokir oleh aliansi hitam. Aliansi hitam? Xiaoyan merajut alisnya, jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Sesaat kemudian dia akhirnya berbicara. Dalam hal itu, apakah tetua pertama tidak ingin membalas mereka? Tanya Xiaoyan. Mengapa aku tidak mau? Reputasi Akademi Dalam tidak bisa bertambah buruk di tanganku. Jika tidak, bagaimana aku akan bertanggung jawab kepada kepala sekolah ketika dia kembali di masa depan? Ucap Suqian. Hahaha, itu bagus. Tetua pertama, kamu harus mengumpulkan beberapa orang. Kita akan menuju ke wilayah sudut hitam dalam 3 hari. Jari Xiaoyan berhenti sejenak sebelum dia berdiri dan tertawa. Baiklah, karena kamu tertarik, Akademi Dalam kami akan bergabung dengan senang hati, jawab Suqian dengan gembira. Aku akan mengumpulkan semua bantuan dalam 3 hari. Setelah itu saatnya untuk mengakhiri konflik kita sepenuhnya dengan aliansi hitam, tutur Suqian. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Namun, Suqian tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia sedikit mengerutkan kening. Dia melihat Xiaoyan dan berbicara. Sebelum ini, aku pikir kamu harus menyelesaikan konflik dengan ahli Douzong yang telah datang dan mencari masalah dengan kamu. Jika tidak, jika dia datang dan ikut campur selama pertempuran besar itu, kamu juga harus menyadari dengan jelas seperti apa kekuatan bertarung yang dimiliki oleh seorang Douzong. Jika dia bergabung dengan aliansi hitam, kita akan menderita kerugian besar, bahkan jika seluruh pasukan kita tidak hancur, ucap Suqian. Dia pasti tidak akan bergabung dengan aliansi hitam, jawab Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum saat dia mengamati wajah keras Suqian. Dia menghela nafas. Baiklah, pertama aku akan menyelesaikan masalah dengan dia, jawab Xiaoyan. Apakah kamu perlu bantuan kami? Suqian ragu sejenak sebelum bertanya kepada Xiaoyan. Hahaha, tenang. Kehadiran lebih banyak orang tidak akan membantu masalah antara dia dan aku. Xiaoyan tertawa pahit dan dia berkata, karena aku telah menjelaskan sebagian besar hal ini, aku harus kembali lebih dulu. Xiaoyan hendak bergegas ke pintu keluar. Tiba-tiba dia mendengar suara. Tunggu, ucap Suqian. Aku pikir aku harus memberitahu kamu sesuatu. Apa itu? Tanya Xiaoyan. Kakakmu yang kedua berada di wilayah sudut hitam kan? Suara Suqian baru saja terdengar ketika dia merasakan aura di seluruh Xiaoyan tiba-tiba naik. Apa yang terjadi pada saudara keduaku? Suara Xiaoyan sedingin es dan hampa emosi apapun. Saat ini tidak ada yang terjadi padanya. Suqian menekan kejutan di dalam hatinya dan melemparkan tangannya. Dia berkata, aku telah mengirim beberapa orang untuk diam-diam melindungi dia setelah kamu diseret di bawah tanah oleh hati api jatuh.
Dia hanya diam-diam berlatih untuk paruh pertama tahun ini. Namun 1 tahun kemudian dia dikejar ke pegunungan yang dalam oleh beberapa orang yang ingin membunuhnya. 2 bulan kemudian ketika dia muncul berikutnya, pada saat itu kekuatannya tiba-tiba dan anehnya melonjak ke kelas doang. Aku tidak yakin apa yang terjadi padanya di pegunungan yang dalam. Menurut informasi yang dikumpulkan, dia diam-diam telah membentuk organisasi yang sangat rahasia dalam wilayah sudut hitam. Organisasi ini saat ini memiliki reputasi yang cukup kuat karena mereka dengan sengaja memilih anggota untuk membunuh aliansi hitam. Selain itu mereka membunuh siapapun yang mereka temui. Jelas saudara laki-laki kedua kamu membalas dendam untuk kamu, tutur Suqian. Wajah Xiaoyan pulih dan diam-diam mengangguk. Namun ekspresinya baru saja tenang ketika kata-kata Suqian berikutnya menyebabkannya menjadi benar-benar gelap. Karena saudara kedua kamu membunuh anggota aliansi hitam untuk waktu yang lama, dia telah membangkitkan kemarahan dari aliansi hitam. Menurut informasi yang saya dapat, tampaknya beberapa fraksi yang cukup kuat telah mulai mengelilingi saudara keduamu dan organisasinya. Kemungkinan pada saat ini kondisinya tidak terlalu bagus, ucap Suqian. Pada saat ini wajah pemuda berjubah hitam itu sangat gelap dan dingin. Itu bahkan mengandung kebuasan samar. Suara sedingin esnya mengandung sejumlah niat membunuh yang tak tertandingi. Apakah kamu memiliki lokasi kakak laki-laki aku yang kedua? Tanya Xiaoyan kepada Suqian. Ekspresi Xiaoyan agak suram saat dia berjalan keluar dari ruang rapat itu. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa. Jangan lupa juga untuk men-share dan men-subscribe channel Mimin ya, biar Mimin makin semangat. Bye.